Jumlah partisipannya berapa, Rek? 38? Masih 33. 33. Oh ya. Sudah berarti sudah masuk semua ya? Belum. Ini nggak ada Pak Iwan, nggak apa-apa dah. Tadi juga awal-awal nggak ada masuk langsung. Maksudnya tengah-tengah baru masuk. Tapi sudah dikontak Pak Iwannya. Kan di grup udah dikasih link. Oh, Grup iya itu deh. enggak sih? Nanti kalau mau itu foto bilang-bilang ya biar on kamera. Cuma satu foto, enggak semua slide, Dak. Oh, cuma satu slide. Tak kira semua ya, wes. Tapi yang kalau Ailik mau di SS ya nggak apa-apa. Enggak. Bisa Lanjut guys. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD dan teman-teman sekalian yang sudah join semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran inovatif IPA mengenai mengkaji konsep pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis ICT dan e-learning. Kelompok 2 terdiri dari Inosensia Pujaskaning Tias Detan, NIM 84, Zeni Setiawati, NIM 86, Mustafa, NIM 89, Nur Halimah, NIM 99, Nur Fitriana Dayani, NIM 100, dan Marlina Nurfitasari, NIM 102. Next. Next, Pak. Nah, pokok bahasan yang kami bahas ada 5. Yang pertama, definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mengenai peran ICT dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, definisi e-learning. Yang keempat, peran e-learning dalam keefektifan dan fleksibilitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu dampak positif dan negatif pembelajaran IPA yang menggunakan ICT. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Nanda. Dipersilahkan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam hal teknologi informasi menyebabkan terbuka luasnya area pembelajaran. Kondisi ini juga sudah berimbas pada dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran baik dengan cepat ataupun lambat dan juga tidak akan dapat dilepaskan dari keberadaan alat bantu utama ICT atau Information and Communication Technology, seperti komputer dan internet. IPA mempunyai andil yang cukup penting dalam memberikan sumbangan pada kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam perkembangan ilmu dan teknologi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran serta berbasis pendekatan ilmiah akan memudahkan siswa untuk mengakses sumber belajar dan tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Selanjutnya, mengenai definisi teknologi informasi dan komunikasi akan dijelaskan oleh Marlina. Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat alat, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke
perangkat yang lainnya. Next, Pak. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi ini berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen, informasi, ilmu komputer. Nah, yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi ini berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Selanjutnya, peran ICT dalam pembelajaran IPA akan dijelaskan oleh Inosensia. Peran ICT dalam pembelajaran IPA, yaitu seorang pendidik telah mengenal dan mengetahui istilah PAIKM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses belajar mengajar yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, menggambarkan model pembelajaran PAIKM. Maka dari itu, ICT dapat diterapkan secara inovatif pada tahapan belajar mengajar, seperti pembuatan rencana pembelajaran, penyiapan materi, penyajian materi, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi. Akan tetapi, ICT tidak perlu diterapkan pada semua aspek pembelajaran tersebut. Next. Dalam pembelajaran sains atau IPA, yaitu fisika, biologi, dan kimia, ICT dapat digunakan untuk membuat animasi atau simulasi untuk memudahkan peserta didik memahami atau mempelajari konsep abstrak, dinamis, serta kompleks. Proses pembelajaran menggunakan ICT diharapkan untuk mendongkrak mutu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan konsep life skill, di mana setiap peserta didik dapat memiliki keterampilan nyata untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bekerja. Dalam dunia kerja, ICT dibutuhkan untuk operator, teknisi, sistem analisis, dan programmer. Selanjutnya, mengenai definisi e-learning akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih e-learning itu? E-learning adalah media yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari pendidik ke peserta didik melalui media komputer dan internet. E-learning juga dikenal dengan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. E-learning ini sering dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang dapat diakses pada jaringan komputer, baik berbentuk internet ataupun Oke. Kemudian, e-learning tersusun dari bagian, yaitu E, yang merupakan singkatan dari elektronika, dan learning, yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. E-learning adalah pembelajaran yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, dan transmisi satelit atau komputer. Selanjutnya, mengenai peran e-learning dalam keefektifan dan fleksibilitas pembelajaran akan dijelaskan oleh Nur. Peran e-learning dalam keefektifan dan fleksibilitas pembelajaran. E-learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab peluang siswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya terbuka lebih luas. Siswa dapat berkomunikasi dengan gurunya kapan saja, yaitu melalui email. Melalui email,
Melalui e-learning, para siswa atau mahasiswa dimungkinkan untuk tetap dapat belajar sekalipun tidak hadir secara fisik dalam kelas. Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para siswa atau mahasiswa. Kegiatan pembelajaran terjadi melalui interaksi siswa atau mahasiswa dengan sumber belajar yang tersedia dan dapat diakses dari internet. Implementasi nyata dari kajian mengenai karakteristik peserta didik terhadap e-learning yang dikembangkan dapat dilihat dari penentuan sasaran pengguna, desain layout yang akan digunakan, materi yang disajikan, umpan balik yang diberikan, gambar, video, dan penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh calon pengguna. Sudah. Selanjutnya mengenai dampak positif dan negatif pembelajaran IPA menggunakan ICT akan dijelaskan oleh Mustafa. Di setiap suatu pembelajaran itu kan pasti terdapat dampak positif dan negatifnya. Maksudnya ada kekurangan juga ada kelebihannya. Nah, di sini dampak positif atau keuntungan yang dapat diambil dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, dapat membuat siswa tidak merasa jenuh karena adanya gambar serta suara yang akan membuat siswa merasa lebih nyaman saat menggambarkan suatu materi tersebut. Jadi siswa itu dapat berimajinasi atau menggambarkan seperti apa sih materi yang diajarkan oleh guru-guru melalui pembelajaran yang menggunakan ICT ini. Terus yang kedua, lebih mudah menerangkan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara presentasi. Nah, hal ini juga dapat memudahkan setiap tenaga pendidik untuk menjelaskan suatu materi secara simpel atau praktis. Terus yang ketiga yaitu siswa lebih semangat dalam belajar karena rata-rata siswa lebih menyukai praktek jika dibandingkan dengan teori saja. Mungkin yang ketiga ini dapat dikatakan secara umum manusia lebih, tapi tidak mayoritas sih yang senang dengan teori, tapi mayoritas kebanyakan siswa itu menyukai praktek karena lebih mudah dan lebih sering dipahami menggunakan praktek. Terus untuk untuk dampak negatifnya atau kekurangan dari pembelajaran menggunakan ICT ini, yang pertama yaitu sistem pembelajaran ICT ini hanya dilakukan bagi beberapa sekolah dengan fasilitas yang memadai, sehingga sekolah yang kurang mampu sulit untuk menerapkan pembelajaran ICT. Maksudnya ya untuk sekolah-sekolah yang elit mungkin dapat menggunakan pembelajaran ini, tetapi untuk sekolah-sekolah yang seperti di pelosok-pelosok begitu mungkin sedikit sulit untuk menerapkan pembelajaran menggunakan ICT ini. Terus yang kedua, fasilitas yang disediakan tidak seimbang, seperti kurangnya fasilitas komputer di sekolah tersebut sehingga ada beberapa siswa yang hanya dapat melihat saja tanpa mempraktekannya, seperti kurang lengkapnya inventaris seperti komputer dan laptop di setiap sekolahnya. Terus yang ketiga, kurang fokusnya siswa terhadap pembelajaran ICT karena lebih fokus terhadap game atau YouTube daripada mendengarkan penjelasan dari gurunya. Mungkin ini dikembalikan kepada karakter siswanya tersendiri ya. Kalau siswanya memang rajin atau bersungguh-sungguh, mungkin tidak akan nyeleneh-nyeleneh ke game atau YouTube. Untuk yang keempat, kurangnya interaksi antar guru dengan siswa maupun antar siswa sendiri, sehingga dapat memperlambat terbentuknya values pada proses pembelajaran. Next. Oke, baik. Terima kasih. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya izin bertanya gini. Izin bertanya. Siapa dulu nih? Izin bertanya. Ya, silahkan Ailik. Apa-apa dulu, Ailik dulu. Ya, perkenalkan saya Lo'in Nafisa Nuri.
Di sini saya bertanya tentang kan tadi dari pembelajaran ICT kan ada dampak positif dan juga negatif. Nah, kan dampak itu akan muncul ketika kita itu ada usaha, kalau positif. Kalau negatif itu dampak itu bisa jadi nggak muncul jika kita itu mengusahakan biar nggak muncul. Nah, gimana caranya buat kita itu bisa memunculkan dampak positif itu lebih banyak daripada dampak negatifnya? Kan kayak tadi tuh, dampak negatif dari ICT kan kadang siswa lebih konsentrasi ke lihat YouTube atau apa, jadi kan nggak konsentrasi ke pembelajaran. Nah, itu gimana dampaknya kita tuh sebagai guru? Atau juga bisa juga jadi kayak dampak negatifnya itu kayak apa, internet jaringan susah, mungkin bisa juga dari pihak pemerintah atau gimana begitu. Begitu pertanyaan saya, cukup jelas. Ya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana cara memunculkan dampak positif pada peserta didik sebagai guru? Begitu. Kan tadi kan kalau dalam pembelajaran ICT kan ada dua dampak ya, dampak positif sama negatif. Nah, yang saya lihat tadi itu dampak positifnya itu lebih sedikit daripada dampak negatifnya. Nah, gimana usahanya kita tuh biar dampak positif itu lebih menonjol daripada dampak negatif. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu bagaimana cara kita menanggulanginya biar dampak negatif itu bisa meminimalisir menjadi sedikit gitu loh, Rek. Jadi itu mungkin bisa juga dari pihak guru atau dari pihak pemerintah yang menyediakan jaringan atau gimana, itu bisa semua pihak. Gitu. Kan kalau dalam pendidikan kan yang terlibat kan banyak semua kalangan kan, baik dari orang tua, pemerintah, guru, begitu. Cukup jelas? Ya, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya. Saya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fenty Devitasari, NIM 81, ingin bertanya. Tadi Pak di awal-awal itu kan ada keterangan teknologi informasi itu berkaitan dengan salah satunya berkaitan dengan manipulasi kan ya. Nah, apakah kan di sini saya bertanya-tanya, apakah manipulasi itu punya peran atau berpengaruh terhadap pembelajaran di IPA gitu? Manipulasi yang ada di teknologi informasi itu. Seperti itu. Terima kasih. Sebentar ya. Boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya? Mungkin dari teman-teman ada lagi? Saya izin bertanya, Zen. Ya, Kak Divani. Ya. Jadi kan e-learning yang berbentuk internet itu kan sudah sering kita temui. Nah, kalau e-learning yang berbentuk internet itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Berbentuk apa? Berbentuk intranet. Intranet? Iya, bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya. Baik, mungkin penyanyi dulu ya teman. Mau diskusi dulu, mau minta waktunya sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya yang dari Aili ya. Ya, silahkan. Untuk cara untuk memperbanyak faktor positif atau faktor positif dalam pembelajaran menggunakan ICT ini. Nah, untuk faktor pembelajaran yang menggunakan ICT ini, yang pertama, kita kembalikan lagi ke tenaga pendidiknya. Seberapa kreatifkah tenaga pendidik itu dalam menyampaikan materi dalam menggunakan ICT ini. Jadi siswa akan terfokus pada guru tersebut jika materi yang digunakan, maksudnya materinya itu asik tidak, maksudnya menarik tidak gitu. Nah, untuk yang kedua itu masalah kekurangan fasilitas atau inventaris di setiap sekolah. Nah, itu contohnya ya kayak di sekolah pelosok, mungkin kalau di sekolah pelosok minimnya teknologi itu bukan suatu kemungkinan lagi untuk siswanya tidak mengenal, maksudnya udah dalam masalah teknologi. Untuk itu jadi setiap kayak operator atau tenaga honorernya itu bisa mencari donasi atau menyediakan link untuk mencari donasi di internet. Kan itu banyak sekarang sih pendonasi yang ada di kota-kota besar untuk mencarikan donasi atau mendonasikan sedikit rezekinya kepada anak-anak di pelosok maupun anak-anak yang kekurangan pendidikan. Mungkin itu. Terus untuk yang ketiga, ini kalau kurang fokusnya siswa itu kita bisa menggunakan metode pendekatan, maksudnya kita sebagai tenaga pendidik seharusnya dapat mengetahui bagaimana sih cara siswa-siswa ini agar tidak masuk ke dalam dunia per-YouTubean atau dunia games saat pelajaran berlangsung, yaitu di komputer kan, maksudnya di komputer operator adminnya gitu kan ada toh kayak share screen-nya setiap komputer itu. Nah, jadi kita bisa mengawasinya dengan menggunakan komputer admin tersebut. Jadi begitu. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, ada tambahan dari saya. Mungkin kalau untuk meningkatkan atau meminimalisir dampak negatifnya, kan itu ada yang sekolah-sekolah di daerah pelosok itu kan masih belum ada jaringan internet atau masih belum lengkap fasilitasnya. Itu ada peran dari pemerintah sendiri. Nah, alangkah baiknya itu pemerintah bisa meningkatkan pengawasan terhadap untuk memperbaiki pembenahan terutama pada jaringan itu. Nanti kalau bisa misalkan semuanya apalagi di pelosok ya itu kalau bisa rata mungkin juga akan meminimalisir dampak negatif dari pembelajaran menggunakan internet tersebut. Gimana dari Aili? Ada tanggapan atau sanggahan atau gimana? Terima kasih sudah jelas kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, sama-sama.
Untuk pertanyaan Venti tadi, mau klarifikasi lagi ya, itu manipulasinya apa seperti rekayasa, Bro? Apa? Apa? Manipulasinya apa kayak rekayasa kayak gitu? Nah itu karena aku nggak paham dari manipulasi yang dimaksud di mana itu apa, makanya aku tanya. Ya. Terus hubungannya sama apakah itu, aku tanya apakah berhubungan gitu loh sama pembelajaran IPA gitu. Iya. Iya sih. Sebentar ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Divani mengenai kan tadi e-learning yang intranet ya, itu maksudnya gimana dan contohnya seperti apa? Silakan teman-teman yang menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Divani. Kan tadi apa contoh e-learning yang ada di intranet ya. Intranet kan jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet yang bersifat rahasia untuk membagikan suatu informasinya. Jadi di sekolah itu biasanya kayak itu, jaringan antar komputer di sekolah, kayak disambungkan gitu, agar informasi menjadi lebih up to date dan lebih real time. Gitu contohnya. Gimana Divani? Apa bisa diterima? Iya, Apa bisa. yang kurang pas? Oh ya, Baik, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama.
Baik, untuk pertanyaan Venti, saya mencoba menjawab. Jadi kan tadi ada mengenai definisi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu teknologi informasi sendiri itu kan meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan seperti alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Mungkin maksudnya di sini, dalam pembelajaran IPA, kan ada manipulasi itu, maksudnya nanti itu akan menyebabkan disfungsi pada pembelajaran IPA sendiri. Arti disfungsi itu apa? Berarti ketika kita menggunakan teori itu, misalkan kita mempraktekkan tentang bandul matematis. Nah, kalau misalkan kita kan mempraktikkan bandul matematis. Nah, itu dalam teori atau dalam manipulasi itu ternyata hasilnya tuh misalkan A, tapi dalam praktek kita akan menghasilkan hasil yang B. Nah, itu yang dimaksud dengan disfungsi. Gimana, Venti? Berarti manipulasi itu berkaitan dengan disfungsi. Saya nggak paham aku. Gini maksudnya, ketika teori sudah dibahas, namun prakteknya ternyata hasilnya lain, gitu. Yeah. Itu kan menggunakan teknologi informasi. Maksudnya kayak demonstrasi gitu loh. Teorinya begini, tapi prakteknya begini, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain dari teman-teman atau disudahi? Sudah memasuki jam 8.30. Baik, teman-teman. Sudah cukup. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, sebaiknya mengakhiri ya. Jam 8.31. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, banyak ya, itu mohon dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan, itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.